علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن عمر هذا المجلس المبارك ومسجد المبارك أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا بالدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. النيات Aman 11 paling bawah 7 An-niyatu Salatu darajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'na bi tilawatihi wa tadabburihi wa tafahumihi amin. An-niyatu thalathu darajatin. In kanatis salatu fardan wajaba qasdul fi'li wal ta'yinu wal fardiyatu wa in kanat nafilatan muaqqatatan aw dhata sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Al-fi'lu usalli wa ta'yinu zuhran aw 'asran wal fardiyatu fardan. Bermula niat itu 3 derajat. In kanatis salatu fardan. Yang pertama, jika ada sembahyang itu fardu, wajib qasdul fi'li, maka wajib oleh menyengaja berbuat sembahyang. Wat ta'yin wal fardiyatu, dan wajib menyatakan subuh atau zuhur. Jadi ta'yin itu menyebutkan sholat apa yang dia kerjakan. Wal fardiyatu dan wajib menyebut fardunya. Ini kalau sholatnya sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang 5 waktu ini, ketika niat harus ada 3 elemen atau ada 3 hal yang wajib disebutkan. Yang pertama, wajib qasdul fi'li. Dia wajib menyebutkan kerjaannya itu. Apa kerjaannya? Sembahyang. Maka
dia sebutkan kerjaannya itu dengan niatan menyengajakan kerjaan itu untuk kerjaan yang disebutkan. Kemudian yang kedua, wajib menyatakan atau menentukan sholat apa yang dia kerjakan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu harus disebutkan kalau sholatnya fardu. Wal fardiyatu, dan juga menyebutkan fardunya. Ya, jadi nggak boleh ketinggalan. Fardunya itu disebutkan. Usalli fardhu zuhri, usalli fardhu asri, usalli fardhu subhi. Nah, ini tiga yang wajib ada di dalam niat. Usalli yaitu qasdul fi'li, menyengajakan berbuat sesuatu. Kalau kita mau tidur bilangnya apa? Ya saya mau tidur. Kalau mau sholat, saya mau sholat atau saya mau sembahyang. Tapi dialihkan dalam bahasa Arab ketika dilafalkan atau ketika dilafadzkan, maka sebutannya adalah usolli, sahajaku, niat untuk sholat, tusolli. Kemudian ta'yin waktunya atau sholatnya sholat apa, atau kita sholat subuh dan disebutkan fardiyah, usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu subhi. Ini tiga yang wajib ada dalam niat. Kalau kita sholat subuh tapi kita niatnya usolli subha, nggak sah niatnya. Kita sholat isya niatnya usolli isya, nggak sah niatnya. Kenapa? Karena harus disebutkan fardunya. Kenapa? Karena sholat isya ada sunnah qabliyah isya, ada sunnah ba'diyah isya. Kalau dia cuma usolli isya, ini nggak ketahuan sholatnya apa. Kan udah ketahuan Ustaz 2 rakaat atau 4 rakaatnya. Nah, itu beda lagi, tapi disebutkan dengan fardunya. Maka tiga elemen ini wajib ada di dalam niat: usolli, fardhu, dan juga ta'yin daripada penentuan sholatnya sholat apa. Ini kalau sholat wajib. Nah, ini derajat yang pertama, derajat niat. Jadi niat itu ada tiga macam. Kalau sholatnya sholat wajib, maka tiga elemen ini harus disebutkan: usolli, fardhu, dan ta'yin, apanya? Sholatnya, jenis atau waktu sholatnya. Kemudian wa in kanat nafilatan muaqqatatan, dan derajat yang kedua, jika ada sembahyang itu sunnah yang ada waktunya, au dzata sababin, atau sholat sunnah yang ada mempunyai ia akan sebab. Wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Wajib menyengaja, wajib oleh niat menyengaja berbuat sembahyang. Apa qasdul fi'linya? Usalli. Dan yang kedua, wa ta'yin, dan menyatakan atau menentukan sholatnya. Kalau kita lagi sholat duha, karena sholat duha itu sholat sunnah yang punya waktu. Nggak bisa kita sholat duha di tengah malam, nggak bisa. Nggak bisa kita sholat duha habis maghrib. Nah, ini namanya sholat sunnah yang punya waktu. Kayak qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ini ada waktunya masing-masing. Nggak bisa kita sholat sunnah qabliyah subuh, sholatnya ba'da isya, sholatnya jam 8 tapi niatnya usolli qabliyah atau usolli sunnatan qabliyah subhi atau sunnatal fajri. Nggak bisa. Nah, ini namanya sunnah yang punya waktu.
dan sunnah yang memiliki sebab. Apa sunnah yang memiliki sebab? Sholat sunnah hajat. Ini kita sholat sunnah karena kita punya sebab, punya hajat. Atau sholat sunnah taubat, itu sholat sunnah yang kita sholat sunnah tapi punya sebab. Apa sebab kita sholat sunnah? Bertobat. Atau sholat sunnah wudu, habis wudu kita sholat sunnah wudu. Nah ini namanya sholat sunnah yang memiliki sebab. Maka syarat di dalam niatnya wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Maka wajib oleh niat menyengaja berbuat sembahyang, usolli, dan menyatakan daripada sholatnya itu. Boleh kita niatnya tak usah pakai sunnah. Usolli, harusnya usolli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Kita niatnya cuma usolli wudu lillahi ta'ala, boleh. Nggak harus pakai sunnah disebutkan. Atau usolli hajat lillahi ta'ala, boleh. Atau usolli taubah, boleh. Karena di dalam sholat sunnah yang memiliki waktu dan memiliki sebab, tidak diwajibkan di dalam niat itu ada yang namanya as-sunnah atau menyebutkan sunnahnya. Kalau fardu wajib menyebutkan fardunya, tapi sunnahnya menyebutkan daripada sunnah. Usolli sunnatan taubati lillahi ta'ala, usolli sunnatan duha lillahi ta'ala, boleh. Itu sunnahnya. Adapun kalau kita nggak pakai kalimat sunnah, usolli duha rak'ataini lillahi ta'ala, jadi boleh. Ya. Ini yang kedua, derajat yang kedua. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Dan yang ketiga, derajat yang ketiga, jika ada sembahyang itu nafilah, yaitu sembahyang sunnah mutlaqatan, yang tiada ada waktunya dan tiada ada sebabnya. Apa sholat sunnah yang gak ada waktu, gak ada sebab? Sholat sunnah aja boleh. Usolli sunnah rak'ataini lillahi ta'ala, boleh. Nah, apa syaratnya? Maka syaratnya wajib qasdul fi'li faqat. Maka wajib di dalam niat itu menyengaja berbuat sembahyang saja. Usolli lillahi ta'ala, selesai. Kita mau sholat sunnah apa ya? Duha udah, hajat udah, taubat udah, misalkan ini sholat tahajud udah, sholat witir udah, nggak ada lagi sholat sunnah yang kita kerjakan, tapi kita pengen sholat sunnah. Usolli lillahi ta'ala, jadi. Atau usolli sunnah rak'ataini lillahi ta'ala, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Sholatnya sholat apa? Sholat sunnah mutlak namanya. Jadi kita pengen sholat aja udah, gak ada sebabnya. Gak ada kita sebab pengen tobat, gak, pengen hajat udah, kemudian tahajud udah, witir udah, gak ada lagi sholat yang bisa kita kerjakan, cuma kita pengen sholat. Usolli lillahi ta'ala, Allahu Akbar, jadi. Karena syaratnya atau yang wajib ada di dalam niat dalam sholat mutlak itu cuma satu, cuma usolli aja. Kemudian al-fi'lu, bermula makna fi'il atau makna qasdul fi'li ini adalah kalimat usolli. Ini qasdul fi'linya, yaitu kalimat usolli. Karena kita kalau sholat nggak diniatin, sholatnya nggak sah. Kita pengen sholat, ngelakuin gerakan sholat aja. Misalkan ada ibu-ibu senam, nggak taunya senamnya itu gerakan-gerakan sholat, tapi nggak diniatin sama dia, nggak jadi sholat, walaupun itu gerakan sholat. Tapi kalau diniatkan, maka dia jadi daripada sholat itu.
maka harus diniatkan. Meskipun sholat sunnah mutlak harus ada usollinya. Wa ta'yin zuhran aw asran. Dan bermula maknanya ta'yin atau menentukan, yaitu menyatakan zuhur atau asar, yaitu menentukan waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya itu harus disebutin. Kalau kita sholat maghrib nggak pakai usolli fardal maghribi, nggak sah sholat. Usolli fardal thalatha raka'atin lillahi ta'ala, nggak sah sholat. Maka harus disebutkan atau ta'yin. Wal fardiyatu fardhon. Dan bermula makna fardiyah itu sebut fardunya. Nah, ini daripada penjelasan tentang niat. Di sini nggak disebutkan kapan waktunya kita niat, atau di sini nggak terlalu dijelaskan kapan waktunya niat. Maka niat di dalam sholat itu dalam kitab Irsyadul Anam karangan Al-Habib Uthman bin Yahya Mufti Batawi itu disebutkan bahwasanya niat itu adanya di dalam kalimat Allahu Akbar. Akbar selesai, niat sudah habis. Niat yang di mana? Niat yang di hati. Tapi kalau niat yang lafaz yang diucapkan oleh lisan kita itu sebelum takbiratul ihram. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu yang wajib diucapkan. Tapi kata Al-Habib Uthman bin Yahya, mahallun niyah al-qalbu. Tempatnya niat itu sebenarnya adanya di dalam hati. Para imam-imam madhab yang empat, Imam Malik itu tidak mewajibkan untuk melafalkan niat. Imam Malik itu gak wajib dia usolli fardhu zuhri itu gak wajib diucapin. Imam Ahmad gak wajib juga diucapkan. Jadi yang wajib diucapkan dalam beberapa madhab itu hanya madhab Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i ketika menentukan satu hukum itu identik dengan apa? Kehati-hatian dalam mengambil satu hukum. Makanya Imam Syafi'i itu kalau bisa dibilang madhabnya paling ribet. Madhab Imam Syafi'i paling ribet. Madhab Imam Malik sentuhan dengan perempuan gak batal. Madhab Imam Malik. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i bersentuhan dengan perempuan dan laki yang bukan mahram, kulit ketemu kulit, itu batal. Imam Hanafi itu boleh menikah tanpa ada wali. Kalau madhab Imam Syafi'i wajib ada wali perempuan. Nah itu. Jadi Imam Syafi'i ini memang paling banyak digunakan madhabnya oleh umat Islam di seluruh dunia. Tapi terkenal memang paling hati-hati Imam Syafi'i. Makanya madhab Imam Syafi'i itu mewajibkan untuk melafalkan niat dengan lisan. Usolli fardhu subhi itu wajib diucapkan dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita nggak mengucapkan usolli, sholatnya nggak sah. Nah, tempat niat yang sesungguhnya kata Al-Habib Uthman bin Yahya yaitu di dalam niat, di dalam hati. Maka ketika takbiratul ihram itu niat, hati kita ngomong Allah saya niat ya, ucapan atau boleh sahaja sholat fardhu zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Yang penting 3 elemen ini, 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman itu nggak wajib, tapi disunnahkan saja. Tapi kalau kita sholat di belakang imam, kalau kita nggak niatkan dengan makmum, sah makmumnya. Kecuali imam. Imam dalam sholat Jumat itu wajib mengucapkan imaman lillahi ta'ala. Kalau sholat Jumat, imam pada waktu Jumat itu wajib mengucapkan imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau sholat-sholat yang lainnya hanya sunnah saja.
Jadi kalau kita misalkan Ustaz gak cukup di hati kita ngomong kepanjangan. Kalau kita saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum lillahi ta'ala, panjangan. Allahu Akbar ya takbiratul kelamaan. Gimana biar singkat? Yang 3 ini aja sebutin. Saya niat sholat fardu zuhur lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Allah, saya niat fardu sholat zuhur lillahi ta'ala, udah selesai. Atau kita cukup niat saya sholat fardu zuhur, cukup. Saya sholat fardu zuhur, saya sholat fardu subuh, saya sholat fardu asar, cukup. Itu dalam hati ngomong. Gak usah sampai kita diterjemahkan niat yang tadi kita ucapkan, kita terjemahkan ketika kita takbiratul ihram dalam hati. Ustaz, hati kita ngomong kayak gimana ya? Saya nggak tahu cara hati kita ngomong. Kita ngomong hati nggak bisa. Kita kalau ada orang yang kita nggak bisa kata, kepalanya botak, itu nggak bisa kita kata tuh. Misalkan ada orang yang hati kita ngomong kan, kepalanya kok gini amat ya? Itu hati kita ngomong. Itu begitu caranya ngomongnya kalau bingung. Jadi misalkan Ustaz, saya bingung niat dalam hati gimana ya? Niat dalam hati itu bingung, giliran nyela orang dalam hati bisa. Nah ini kan namanya bukannya bingung sebenarnya, karena kita nggak pernah melatih hati kita untuk niat dalam sholat. Ini kebanyakan yang menjadikan mu'azzam mayoritas sholat kita ini kadang-kadang ada yang diterima, ada yang kagak. Di sini niatnya ini banyak orang yang seperti yang saya kemarin bilang, tanggal tunggu sholatnya, cuman apa akhirnya dilemparkan itu sholat ke muka kita. Kenapa? Karena belum mengikuti syariat yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Yang penting apa? Rukunnya itu jelas. Maka di sini hanya kita tekankan rukun-rukun saja yang harus kita kerjain. Seperti niat. Niat itu paling penting. Maka kalau kita sholat, biasain hati kita ngomong. Ini tempatnya di mana? Kata Al-Habib Utsman bin Yahya, itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ niatnya. Bukan ketika sudah sedekap selesai. Allahu Akbar artinya baru ngomong. Nah, tapi ngomongnya di mana hatinya? Pas lagi kalimat Allah. Antara lafaz Allahu Akbar, durasinya di situ. Jadi Allah, hati kita ngomong nih, saya niat sholat fardu zuhur karena Allah Ta'ala, selesai. Itu cuman itu doang. Cuman kebanyakan kita pengennya sempurna. Saya niat fardu sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat jadi makmum lillahi ta'ala, kelamaan. Takbiratul ihramnya kelamaannya, artinya nanti sholatnya diberantakan. Ini yang banyak terjadi orang pada was-was waktu sholat, waktu takbiratul ihram. Ada di beberapa masjid kita kalau melihat ada orang yang was-was takbiratul ihram sampai 3 kali, Allah belum selesai, diulangi lagi Allah, sampai imam mau rukuk baru selesai Allahu Akbar. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Itu namanya was-was. Orang yang belajar ilmu fikih baru mengenal ilmu fikih itu pasti nanti dihinggapi rasa was-was. Wajar. Was-was itu datang dari mana? Dari setan. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas. Was-was itu datangnya dari setan. Makanya kita belajar fikih, kalau kita baru belajar ilmu fikih itu pasti ada rasa was-was. Was-was datang, ini sah apa enggak ya, ini sah apa enggak. Maka dimantepin lagi. Dengan apa? Dengan kaidah usul fiqh. Kaidah usul fiqh apa? Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Maka kita harus yakinkan kerjaan kita. Kita kalau mau ngapa-ngapain, wudukah, mandikah, sholatkah, itu harus yakin diterima. Harus yakin diterima. Karena kalau ada keraguan dalam hati kita, berarti ada yang nggak beres dengan sholat kita, ada yang nggak beres dengan mandi kita, ada yang nggak beres dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Tuh, maka kita harus perkuat daripada ibadah kita ini dengan ilmu fikih, yaitu dengan kaidah usul fiqh al-yaqin la yuzalu bisyakki.
bahwasanya keyakinan itu tidak akan menghilangkan keraguan-raguan. Keyakinan itu menghilangkan keraguan-raguan. Tapi kalau ada keraguan-raguan berarti dia belum yakin. Kalau dia udah yakin, itu nggak bakal ada yang namanya keraguan-raguan. Tapi kalau dia masih ada keraguan berarti dia belum yakin. Itu intinya di situ. Nah, ini adalah dari perkara niat. Jadi niat itu ada 3 derajat. Yang pertama niat sholat fardu, niat sholat sunnah yang ada waktunya dan ada sebabnya, kemudian sholat sunnah mutlak. Sholat fardu harus ada 3 elemen dalam niatnya itu. Apa? Usalli qasdul fi'al, kemudian at-ta'yin, sholatnya apa, zuhur atau asar, kemudian al-fardiyah, menyebutkan fardunya, berarti usalli fardul isya. Itu 3. Adapun yang menentuin rakaatnya itu adalah hal-hal yang sunnah, kecuali dalam sholat jamak qasar. Wajib nih kalau jamak qasar. Kenapa? Kita biasanya sholat isya 4 rakaat jadi 2, maka harus disebutkan usalli fardul isya'i jam'an qasran atau jam'an taqdim atau jam'an ta'khir qasran rak'ataini, sebutin. Sebenarnya kalau cuma sebutin qasran aja udah jadi itu rak'ataini, tapi untuk meyakinkan lagi diqasar sholatnya, diringkas sholatnya jadi berapa? Jadi 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, jadi nanti babnya ketika niat dalam sholat jamak atau sholat qasar. Kemudian sholat sunnah yang memiliki waktu dan sholat sunnah yang memiliki sebab harus ada 2 elemen di dalamnya, yaitu qasdul fi'li wa ta'yin, yaitu menyengajakan dengan kalimat usolli dan ta'yin. Sholatnya sholat apa? Duhakah, tahajudkah, witirkah, atau hurmatul masjidkah, itu disebutkan. Adapun menyebutkan sunnahnya ini bukanlah elemen yang penting di dalam niat. Kemudian yang ketiga, derajat dari niat yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang kita kerjakan cuma pengen sholat sunnah aja, maka dia cukup usolli lillahi ta'ala, atau usolli lillahi ta'ala, atau usolli sunnah lillahi ta'ala, boleh. Nyebutin usolli aja boleh. Kenapa? Karena hanya 1 elemen saja yang wajib dipenuhi di dalam sholat sunnah mutlak di dalam niatnya, itu hanya qasdul fi'li faqat. Adapun ada orang yang dia misalkan mau sholat cuma nggak pakai niat biasa, dia kerjain kerjaan sholat, dia takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, kemudian dia i'tidal, kemudian sujud, duduk antar sujud sampai tahiyat yang terakhir dikerjain, cuma nggak pakai niat, nggak jadi sholatnya. Harus ada niat, minimal usolli lillahi ta'ala, atau usolli juga cukup. Ya, saya sholat sunnah, atau saya sholat lillahi ta'ala, atau saya sholat udah selesai. Sholatnya sholat apa? Ya terserah mau jadi sholat, namanya sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang tidak memiliki waktu dan sholat sunnah yang tidak memiliki sebabnya. Kemudian lanjut lagi, habis niat maka ada yang namanya takbiratul ihram. Ini agak panjang kalau takbiratul ihram kita bahas sekarang. Maka takbiratul ihram kita bahasnya nanti aja pertemuan selanjutnya. Karena saya kalau jelasin setengah-setengah nggak enak. Mendingan saya jelasin itu full, habis semuanya, jadi nggak ada PR lagi. Yang diajarin pun jadi nggak setengah-setengah nangkepnya. Kalau kayak begini niat, kita habisin niat, kita bahas niat, selesai habis. Jadi kalau ditambah lagi kita takbiratul ihram, ini panjang lagi. Kalau takbiratul ihram bisa sampai jam 10 gitu. Kesian yang ada kerja. Karena takbiratul ihram ini kerjaan enteng, kerjaan sepele. Cuma syaratnya banyak.
Allahu Akbar. Cuman begitu doang. Cuman lihat syaratnya ada apa? Syurut takbiratul ihram 16. 16. Cuman ngucapin Allahu Akbar doang. Yang sholat dari awal sampai akhir aja cuman 13. Kalau kita ringkas sudah pakai tumaknya. Ini cuma Allahu Akbar, tapi ada 16 syaratnya. Bingung nggak nanti ini? Sholat gue diterima nggak ya? Sholat gue ada benar belum ya? Nah, jadi ini kita habisin niat dulu. Nanti takbiratul ihramnya di pertemuan yang selanjutnya. Baik, ada pertanyaan dalam kita menjelaskan niat? Iya. Dalam masa Syafi'i ini haruskah memakai dua niat di lafaz sama di hati? Oh iya. Dalam masa Imam Syafi'i dua tempatnya. Jadi lafaz juga dan juga di hati juga. Karena di hati itu tempat niat yang sesungguhnya memang di hati. Al-Imam Syafi'i hanya menambahkan lafaz. Apa tujuannya? Buat nuntun kita nih yang gak biasa hati kita ngomong, itu dituntun sama lafaz kita. Kalau orang Arab, karena memang bahasanya bahasa Arab, biasa ngomongnya bahasa Arab, belajar fikih apa tuh qasdul fi'li usolli, dia udah paham. Jadi gak usah dilafalkan, hatinya sudah bisa membicarakan apa yang dia niatkan. Masalahnya kita ini orang Indonesia, niatnya pakai bahasa Arab, ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Jadi harus dituntun dengan lafaz. Ya, itu Imam Syafi'i mengambil satu tindakan kehati-hatiannya di situ. Satu maslahat untuk orang banyak. Kenapa? Karena yang tidak berbahasa Arab, ketika dia mengucapkan bahasa Arab, minimal dia tahu yang diucapkan, yang dia melontarkan dari kalimatnya itu adalah dia paham bahasa Arab dan dia bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka orang yang ngaji, makanya kenapa kita harus ngaji? Biar kita tahu musolli artinya apa, fardhu zuhri artinya apa, rakaatain, arba'a rakaat, salat rakaat, itu tahu. Nah maka disinilah satu tindakan kehati-hatian yang diambil oleh Imam Syafi'i, yaitu salah satunya mewajibkan kita melafalkan niat, kemudian diterjemahkan di dalam hati kita. Karena tempat niat yang sesungguhnya itu hati. Adapun lafaz itu hanya satu tindakan hukum yang diambil oleh Imam Syafi'i untuk menjaga kehati-hatian daripada orang yang melakukan sholat agar diterima sholatnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatnya dua ya, yang wajib itu dua, lafaz wajib dan di hati itu wajib. Ya. Jadi yang paling penting itu sebenarnya di hati. Kalau orang ngaji, kalau orang paham, kadang-kadang dia nggak pakai ucapin atau sholli karena dia udah tahu hukumnya. Kenapa Imam Syafi'i mengambil satu tindakan mewajibkan? Itu tujuannya untuk menuntun kita supaya kita bisa berbicara atau niat di dalam hati. Itu. Ya. Jadi kalau kita ini semua, saya pun mubtadi'in, saya juga bisa dikategorikan pemula dalam beragama. Gak paham-paham banget dalam agama, gak bisa mengambil satu tindakan hukum. Kita ini tugasnya sekarang cuma apa? Taklid. Taklid itu apa? Ngikutin. Ngikutin siapa? Ngikutin guru kita, ngikutin orang tua kita, ngikutin habaib kita. Udah cukup. Habib kita yang kita ikutin benar ya? Ustadz kita yang kita ikutin benar apa enggak ya? Guru kita yang kita ikutin benar apa enggak ya? Kalau masih ada keraguan di hati kita dengan guru kita, berarti kita tidak diizinkan untuk menerima ilmu dari guru tersebut. Kalau kita ada keraguan sama guru kita, berarti Allah nggak ngizinin kita dapat keberkahan ilmu dari guru kita. Tuh, kalau belajar ta'limul muta'allim, murid itu harus yakin sama gurunya. Nah, jadi kita ini taklid, kita ini ngikutin yang mana? Yang kita yakinin benar. Yang kita yakinin benar, entah itu
dalam aspek tindakannya sehari-hari, entah itu dalam aspek keilmuannya, entah itu dalam aspek ibadahnya, itu kita harus yakin dengan guru kita kalau yang kita ikuti itu benar. Jadi kita ini sekarang tugasnya cuma ngikut. Kalau kata domba, kita mau digiring kemana, ngikut sama yang giring kita. Jadi nggak bisa kita mengambil satu tindakan hukum. Misalkan, saya malas pakai dilafalkan, udah di hati aja. Emang itu lebih dari Imam Syafi'i ilmunya, bisa begitu. Emang itu bisa lebih ilmunya dari Imam Malik. Berapa hadis yang kita hafal? Berapa ayat yang kita bisa jelaskan dan bisa kita tafsirkan sampai kita bisa mengambil satu tindakan hukum? Yang namanya sekarang itu udah gak ada yang namanya mujtahid. Apa itu mujtahid? Orang yang mengambil satu tindakan hukum dalam beragama. Gak ada. Ijtihad itu udah gak ada. Kenapa? Karena kita ini gak ada yang kompeten dalam kita mengambil satu hukum atau berijtihad, itu kita udah gak bisa. Dulu orang berijtihad itu syaratnya harus hafal 40.000 hadis. Itu satu aja kan? 40.000 hadis. Yang orang baru belajar hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Orang salah, orang gak sesuai yang berarti dianggap bid'ah. Ente hafal berapa hadis, baru satu hadis sudah bilang bid'ah. Imam Syafi'i, Imam Nawawi itu ngebagi bid'ah dengan 5 bagian. Kita baru belajar bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dianggap orang bid'ah semua ada dalam neraka. Ini namanya orang yang sempit dalam ilmu. Dia nggak kompeten untuk ijtihad, tapi dia memaksakan diri untuk berijtihad. Ini yang berbahaya di dalam beragama. Apa? Orang yang tidak menerima perbedaan. Itu adalah bahasanya musuh dalam selimut di dalam beragama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Hanbal, Imam Hanafi, 4 ini hukumnya berbeda-beda. Cuman ini 4 gak ada yang berantem, gak ada yang ngatain satu sama lain ada di dalam neraka. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik. Imam Syafi'i sebelum datang kepada Imam Malik, itu kitab Muwatta'nya Imam Malik udah ada di luar kepala sama Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ngambil ilmu dari Imam Malik, kemudian ada perbedaan di dalam pengambilan hukum, gak ada yang berantem, gak ada yang bilang yang satunya di neraka, gak ada. Gak ada yang ngaku satu, gua yang paling benar, lu salah, ada. Semuanya menerima perbedaan. Kenapa? Karena semuanya orang yang berilmu. Kalau orang gak berilmu, baru satu hadis dia hafal, satu ayat dia hafal, udah berani bid'ahin orang, namanya bukan orang berilmu. Itu orang bodoh yang pengen terlihat berilmu. Karena orang berilmu itu gak ada yang namanya gak bisa menerima perbedaan. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berbicara dengan Muhammad, walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau engkau itu punya hati yang keras, punya hati yang pendendam, punya hati yang gak bisa menerima perbedaan, lam faddu min hawlik, orang bakalan kabur, gak mau ada yang ada di sekeliling kamu. Makanya Nabi Muhammad menerima orang Yahudi masih disuapin nama Nabi Muhammad, orang Nasrani masih diajak ngobrol sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak melihat perbedaan agama. Nabi Muhammad hanya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah saja, cukup. Adapun dia mau ngikut ke, gak ngikut ke, jadi celah sama Nabi Muhammad.
Kalau sekarang kita disuruh ngikut golongan dia, kagak mau ngikut kita dibilang masuk neraka. Kita nggak mau ngikutin pendapat dia dibilang masuk ke dalam neraka. Emang ente pegang kunci neraka. Jadi orang yang mau masuk neraka dia masukin, karena dia pegang kuncinya. Ya, Nabi Muhammad nggak mengajarkan hal seperti itu. Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad apa? Ruhana bainahum. Jangan kebalik. Sama orang kafir baik, sama orang kafir nurut, sama orang kafir tunduk. Giliran sama orang Islam malah keras. Giliran sama orang Islam malah nggak mau menerima perbedaan. Terbalik, ini namanya orang yang tidak memahami Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Orang yang bersama Nabi Muhammad itu apa yang bersama, entah itu bersama di dunia dan nanti akan bersama di dalam akhirat, itu adalah mereka-mereka yang ketika berhadapan dengan orang kafir dia itu keras dan tegas. Artinya keras bukan berarti ketemu orang kafir dilawan, dipukul, enggak. Artinya tidak ada toleransi, tidak ada kompromi dalam akidah. Diajak untuk seperti ini dengan orang kafir tidak mau, karena akidahnya kuat. Namanya dia tegas dalam berakidah, dia keras di dalam menentang suatu kekafiran. Itu orang Islam. Rohama ubainahum. Sesama orang Islam mereka saling menyayangi. Sesama orang Islam mereka saling membantu. Sesama orang Islam mereka saling mengasihi. Ini yang disebutkan oleh Allah sifat orang yang nantinya akan bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi kita koreksi diri kita. Jangan kita mentang-mentang bos kita orang kafir, kita tunduk, kita nurut, kita patuh. Giliran sama saudara kita mesti minta-minta lalu kerja. Kita ini harus rahmah, kita ini harus memberikan kasih sayang. Orang minta sumbangan buat santunan, minta sumbangan buat maulid, malah digalakin. Jangan. Sumbangan harta yang kita punya buat maulid Nabi gak bakal bikin kita miskin. Demi Allah, orang yang menyumbang buat maulid gak bakal dia miskin. Pegang omongan saya. Kalau dia punya duit, dia nyumbang buat maulid, gak bakal miskin dia. Karena dia sedang menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Kita ini gak bisa menggembirakan Nabi Muhammad dengan kelakuan kita. Kerjaan kita kerjaan yang gak sesuai sama Nabi Muhammad. Pokoknya kalau dibilang udah kita menghancurkan ya daripada Nabi Muhammad, gak bisa lagi ngilangin Nabi Muhammad. Apa yang bisa kita perbaiki? Apa yang bisa kita perbuat? Hadiri maulid-maulid Nabi Muhammad. Bantu orang-orang yang pengen menyelenggarakan maulid Nabi Muhammad. Kita ngadain maulid bukan buat gengsi-gengsian, bukan. Kita ngadain maulid bukan buat kita, oh masjid ini penceramahnya keren-keren, masjid ini penceramahnya mahal-mahal. Bukan buat itu. Kita ini mengadakan maulid Nabi Muhammad. Niatnya jangan sampai salah niat. Girangin Nabi Muhammad SAW. Karena kerjaan kita gak bisa girangin Nabi Muhammad. Amalan kita gak cukup untuk bikin senang Nabi Muhammad. Yang bisa kita cuma bikin maulid Nabi Muhammad, mengekspresikan kegembiraan kita dengan dilahirkannya Nabi Muhammad. Harta kita yang kita sumbang buat maulid gak bakal bikin kita miskin. Demi Allah, pegang omongan saya. Mau berapapun yang dikeluarkan gak akan bikin miskin. Kalau niatnya benar, balik lagi ke niat. Tapi kalau niatnya nyumbang paling banyak, riya namanya. Ini yang menghapuskan amalan seseorang. Atau kita nyumbangnya sambil nyakitin, ini gua kasih 5 juta, miskin amat. Padahal lu pengen bikin mulut gak punya duit. Itu namanya hatinya nyakitin. Ngasih cuma sambil nyakitin. Kata Allah, orang yang seperti itu seperti orang yang naruh pasir di atas batu yang ada di lautan. Apa? Hilang langsung, gak bakal ada bekasnya. Maka jangan sampai kita ngasih, kita nyumbang, kita sedekah, tapi sambil nyakitin hati orang yang kita maksud. Maka mudah-mudahan
kita termasuk orang-orang yang bisa menggembirakan Nabi Muhammad SAW dengan kerjaan kita, dengan tingkah laku kita dan amalan-amalan yang kita lakukan. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita cukupkan. Nanti akan kita lanjutkan lagi dalam menjelaskan syurutu takbiratul ihram. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatika min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tahawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit fi dhunubina man la yakhafuna wa la yarhamuna rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah.